Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, Eli Yulianingsi, ingin mempresentasikan proyek sistem informasi akuntansi dengan bertema toko, alat tulis kantor, dan fotokopi. Di sini ada teman saya bernama Putri Alvita dan Bagas Kurniawan. Saya akan menjelaskan pendahuluan. 1. Umum. Salah satu contoh UMKM yaitu toko, alat tulis, dan fotokopi yang sudah banyak sekali ada di Indonesia. Usaha pengadaan dokumen atau yang lebih populer dengan istilah usaha fotokopi telah sejak lama ada di Indonesia. Menariknya, usaha ini berkembang dengan pesat dan terbilang tidak tergerus oleh kemajuan zaman atau inflasi lainnya. 2. Maksud dan tujuan. Tujuan utama mendirikan toko, alat tulis kantor, dan fotokopi 99 sesuatu hal yang tidak bisa lepas dari kebutuhan masyarakat seperti pelajar, kantoran, ataupun yang lainnya. Metode penelitian terbagi menjadi 3. Metode observasi, teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung pada objek yang diteliti. 2. Wawancara. Metode ini dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan. 3. Studi pustaka. Metode ini dilakukan dengan cara membaca atau mempelajari buku-buku referensi yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas guna memperoleh landasan. 4. Ruang lingkup. Pada pembahas ini terfokus pada 1. Penjualan alat tulis kantor di toko, alat tulis kantor, dan fotokopi 99. 2. Melakukan jasa fotokopi kepada customer, anak sekolah, mahasiswa, pekerja kantoran, dan masyarakat lain. 1.5. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini disusun sebagai berikut. Bab 1 terdapat pendahuluan, umum, maksud dan tujuan, serta metode penelitian dan ruang lingkup. Bab 2 berisi tentang landasan teori, konsep dasar sistem, dan perataan pendukung. Bab 3 berisi tentang pembahasan umum, tinjauan perusahaan, proses bisnis berjalan, dan diagram activity, serta spesifikasi sistem berjalan, spesifikasi sistem komputer, permasalahan pokok, dan pemecahan masalah. Bab penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Konsep 2. Landasan teori. Konsep dasar sistem. Romney 2006 berpendapat bahwa sistem adalah kumpulan dari dua atau lebih komponen yang saling bekerja dan berhubungan dengan mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, sistem komputer pada umumnya komputer akan bekerja jika beberapa komponen berikut. 1. Prosesor sebagai pemroses data. 2. Memori sebagai tempat penampungan data sementara. 3. Monitor sebagai media untuk menampilkan output data yang sudah diproses. 4. Keyboard sebagai media untuk penginputan data atau interaksi antara manusia dengan komputer. 2.3 Peralatan pendukung atau tool system. Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa alat untuk mendukung berjalannya perancangan sistem ini. Perangkat lunak yang digunakan yaitu Microsoft Word dan UML, dan juga sumber internet untuk melakukan pencarian referensi dan pengumpulan data. Bab 3 Pembahasan. 3.1 yaitu terdapat umum. Di dalam makalah ini kita akan membahas tentang bagaimana rancangan sistem toko, alat tulis kantor, dan fotokopi 99 berjalan, proses bisnis berjalan, membuat activity diagram sistem berjalan yaitu use case diagram dan activity diagram, spesifikasi sistem berjalan dan sistem komputer. 3.2 Tinjauan perusahaan. 3.2.1 Sejarah perusahaan. Awal mulanya berdirinya toko, alat tulis kantor, dan fotokopi 99 pada tahun 2007.
yang bertempat di Jalan Swadaya, Ciledug, Tangerang. Ketika itu sang pemilik toko melihat tempat yang cukup strategis di kawasan tersebut yang dikelilingi banyaknya sekolah-sekolah, akan tetapi tidak adanya toko yang menawarkan jasa fotokopi, laminating, dan penjilitan. Struktur organisasi. Struktur organisasi toko alat tulis kantor dan fotokopi sebagai berikut. Pemilik toko, yaitu ada di bawahnya penjaga toko, terus penjaga toko juga, dan ada kasir. 3.3 Proses bisnis berjalan. Prosedur sistem berjalan yang ada di toko fotokopi 99 ada 3, yaitu 1. Prosedur pemesanan barang. Setiap konsumen yang ingin membeli barang, konsumen datang ke bagian penjaga toko dan menanyakan stok yang ingin dipesan masih ada atau tidak. Jika ada, penjaga toko akan mengambilkan barang tersebut dan dicatat di sales order oleh penjaga toko. 2. Prosedur pembayaran. Berdasarkan sales order, konsumen kemudian ke bagian purchasing untuk melakukan pembayaran secara tunai. Kemudian, bagian purchasing akan membuatkan invoice 3 rangkap sebagai bukti pembayaran telah lunas. 3. Prosedur pembuatan laporan setiap akhir bulan. Bagian keuangan akan membuat laporan penjualan berdasarkan arsip sales order dan arsip invoice selama 1 bulan, dan arsip invoice dilihat berdasarkan nomor invoice yang keluar. 3.4 Diagram activity sistem berjalan. 3.4.1 Use case diagram. Use case Fish level, toko penjualan ATK dan fotokopi, yaitu customer mendatangi toko, membeli ATK atau memfotokopi, mengambil catatan sale order, membayar biaya ke kasir, mengambil barang, dan include itu melakukan pembayaran. Membeli ATK, extend-nya melihat jenis ATK yang digunakan, dan extend membatalkan pesanan. Terus penjaga tokonya mencatat pesanan atau permintaan customer, memberikan sales order, dan memberikan barang yang sudah dibayar. 3.4.2 Activity diagram. Diagram aktivitas yang digunakan untuk memodelkan urutan aktivitas dalam suatu proses kegiatan penjualan barang pada toko alat tulis fotokopi 99, yaitu customer mendatangi toko, memesan barang atau memfotokopi, lalu penjaga toko mengecek barang yang dipesan atau memfotokopi, lalu mengambil barang dan mencatat sales order, lalu ke customer mendapatkan barang dan kode pembayaran, lalu customer ke kasir melakukan pembayaran dan membuat laporan penjualan berdasarkan arsip sales order. 3.5 Spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi sistem berjalan merupakan pembahasan mengenai bentuk dari dokumen-dokumen sistem berjalan yang mempunyai pemahaman dalam proses pelayanan dan penjualan pada toko alat tulis kantor dan fotokopi 99. Spesifikasi sistem berjalan tersebut terdiri dari dokumen masukan dan dokumen keluaran yang dilakukan dalam proses penjualan. 3.5.1 Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Nama, data pesanan, fungsi sebagai bukti customer melakukan pemesanan, sumber penjaga toko, tujuannya pelanggan, medianya kertas, frekuensinya setiap ada transaksi, jumlah 1 rangkap, formatnya lampiran A1. Spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Nama laporan penjualan, fungsi sebagai laporan penjualan, sumber kasir, tujuan owner, media kertas, frekuensi setiap terjadi transaksi penjualan, jumlah 1 rangkap, format lampiran A2. Spesifikasi sistem komputer. Dalam laporan UAS ini, penulis menjelaskan mengenai penggunaan perangkat lunak, software, dan perangkat keras hardware yang akan digunakan dalam sistem berjalan. Umum, setiap komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu perangkat keras hardware, perangkat lunak software, dan pemakainya brainware. Ketiga komponen ini saling mendukung satu sama lain agar sistem dapat berjalan dengan baik. Berikut ini penjelasan mengenai komponen-komponen yang ada di dalam sistem komputer. Perangkat lunak software.
Spesifikasi perangkat lunak yang penulis gunakan adalah sistem operasi Windows XP, paket program StarWML. Perangkat keras hardware. Spesifikasi perangkat keras yang penulis gunakan adalah prosesor Intel 2 Core, memori 4 GB, hard disk 500 GB, monitor 14 LED display, disk drive, CD or DVD, keyboard 102 case. Permasalahan pokok. Masalah di toko alat tulis kantor dan fotokopi 99, yaitu penjaga toko hanya 2 dan kasir 1. Jadi apabila toko sedang ramai, jadi tidak terkontrol para customer yang datang ke toko. Kadang malah pergi ke toko lain, dan juga penulisan nota masih manual. Sering terjadi kesalahan penulisan harga yang terkadang merugikan toko dan customer. Pemecahan masalah. Sebaiknya toko alat tulis kantor dan fotokopi 99 menambah karyawan, menjaga toko dan kasir agar pembeli tidak antri lama dan pergi ke toko lain. Dan mencegah kesalahan dalam penulisan harga, sebaiknya dituliskan nota dengan menggunakan aplikasi yang memudahkan untuk mengecek harga yang benar. Bab 4. Penutup. Kesimpulan dari analisis di atas, toko alat tulis dan fotokopi 99, pembuatan laporan kegiatan penjualan barang selama ini masih ditulis dalam buku. Informasi yang dihasilkan masih berupa tulisan dan lisan. Sistem manual yang berjalan membuat keuntungan yang diperoleh tidak maksimal karena tidak dapat menghasilkan informasi yang tepat. Hal ini tentu saja menyulitkan petugas dan dirasa kurang efektif. Untuk mengatasi masalah-masalah di atas, maka sebaiknya digunakan aplikasi bahasa pemrograman agar memudahkan pekerjaan para karyawan. Saran: pada perhitungan dengan menggunakan cara manual, tentunya juga diperlukan ketelitian dan kecermatan agar tidak terjadi kesalahan. Untuk memperkecil kesalahan, kita bisa menggunakan aplikasi bahasa pemrograman sebagai cara untuk membandingkan hasil keakuratan antara analisis manual dengan analisis aplikasi bahasa pemrograman. Berikut presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.